Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahaya tidur pagi bagi ibu hamil. Nah, apa saja sih bahayanya? Tapi untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Oke, jadi biasanya kan ibu hamil itu banyak yang mengeluh tidur malamnya itu tidak berkualitas. Maksudnya tidur malamnya itu kurang nyaman pada saat ingin tidur, susah tidur, sehingga ibu hamil itu begadang dan kualitas tidurnya pastinya terganggu. Kemudian pada saat pagi baru ibu merasa mengantuk, sehingga banyak ibu hamil yang biasanya tidur di pagi hari. Dan berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat bahwa katanya tidur pagi bagi ibu hamil itu berbahaya untuk ibu dan janinnya. Apakah benar tidur pagi itu berbahaya? Nah, simak terus videonya. Sebenarnya moms, tidur untuk ibu hamil itu baik di pagi hari itu sebenarnya tidak dilarang selama tidurnya itu dalam batas normal. Karena tidur di pagi hari itu adalah sebagai pengganti tidur di malam hari yang terganggu. Jadi apabila ibu hamil merasa lelah, merasa mengantuk di pagi hari, moms bisa tidur. Yang penting tidurnya itu dalam waktu yang singkat, jangan terlalu lama, karena itu juga ada alasan-alasan kenapa ibu hamil itu tidak dianjurkan untuk tidur pagi. Jadi kalau misalnya ibu hamil itu mengantuk, bisa tidur sebentar sampai merasa enak, merasa nyaman, rasa kantuknya hilang, kemudian bangun lagi untuk melakukan aktivitas. Nah, alasan kenapa ibu hamil itu tidak dianjurkan untuk tidur pagi, yang pertama itu karena orang yang beraktivitas di pagi hari itu jauh lebih bersemangat daripada orang yang bangun kesiangan. Jadi ibu hamil yang tidur pagi, kemudian bangunnya kesiangan, itu pasti kurang bersemangat, akan merasa lemas, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah sakit kepala. Jadi misalnya ibu hamil yang tidur yang tidurnya terlalu siang, misalnya di jam 9 sudah tidur, atau jam 8 kemudian bangun jam 10, tidurnya lama, itu bisa menyebabkan ibu hamil itu mengalami sakit kepala. Selanjutnya, tidur pagi itu juga bisa menyebabkan orang itu mudah lelah. Bukan hanya ibu hamil ya, tapi juga ibu yang tidak hamil yang tidur di pagi hari itu pasti akan merasa mudah kelelahan karena tidak beraktivitas. Selain itu juga bisa menyebabkan mood tidak stabil. Karena tidur pagi itu bisa menyebabkan aktivitas fisik moms menurun karena digunakan untuk tidur, sehingga itu juga bisa beresiko menyebabkan ibu hamil mengalami yang namanya diabetes. Karena terjadi perubahan mood yang tidak stabil, sehingga moms malas untuk beraktivitas, lebih memilih untuk berbaring meskipun sudah tidur sebelumnya, sehingga tidak terjadi pembakaran lemak. Dan pembakaran lemak yang tidak terjadi, tidak berproses dalam tubuh itu bisa menghambat pasokan gula dalam tubuh. Nah, jadi itu tadi akibat atau hal yang disebabkan oleh tidur di pagi hari bagi ibu hamil. Jadi kalau untuk ibu hamil yang memang pada malam hari itu kurang tidur, bisa tidur di pagi hari, tapi secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kemudian setelah tidur pagi, moms harus berusaha untuk bangun, beraktivitas seperti biasanya. Jangan bermalas-malasan. Meskipun terjadi perubahan mood, kalau moms merasa bahwa saya masih mau baring, sebaiknya beraktivitas supaya terjadi aktivitas proses pembakaran lemak. Moms bisa mengalihkan rasa ngantuk atau rasa malas itu dengan berjalan-jalan di sekitar rumah, misalnya lihat-lihat tanaman, seperti itu. Kalau untuk durasi tidur di pagi hari itu, moms bisa atur jadwal alarm itu. Jadi kalau misalnya moms tidurnya di jam 7, moms bisa bangun 30 menit setelahnya atau 30 menit kemudian, bisa juga 1 jam. Tapi lebih dari itu sebaiknya moms harus menghindarinya, karena tidur yang berlebihan itu tidak baik, apalagi di pagi hari ya. Jadi sebaiknya tidur secukupnya 30 atau sampai 1 jam saja, 30 menit maksudnya.
Baik moms, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Untuk moms yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan juga lupa untuk share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.